Shalom Bapak Ibu. Sorry. Ya, dalam minggu Advent yang pertama ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Mika, Mengapa kitab Mika? Karena kitab Mika ingin menyampaikan pesan yang sangat relevan di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Kitab Mika mengungkapkan sebuah kondisi bagaimana umat Tuhan di dalam ketidaksetiaan, di dalam penyembahan berhala dan ketidakadilan sosial. Dan dalam situasi ini Allah berbicara melalui Mika, menegur umatnya namun sekaligus juga memberikan sebuah harapan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di tengah peringatan keras sekali tentang penghakiman, kita juga menemukan nubuat yang mengarahkan kepada perhatian kepada seorang juru selamat. Itu di dalam Mika pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Ya, dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, ayat ini menghubungkan antara kitab Mika dengan kelahiran Kristus di Bethlehem seperti yang digenapi di Matius pasal yang ke-2 ayat yang ke-6, Saudara. Karena itu mari kita bersama-sama mengikuti serangkaian daripada khotbah setiap minggunya, karena kita akan lanjut kepada Mika pasal 2 minggu depannya, dan minggu depannya pasal 3 dan selanjutnya. Ya, jadi mari kita dengarkan dan renungkan setiap khotbah, kita dapat memahami bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melalui setiap bagian Alkitab, termasuk dalam masa Advent ini, Saudara. Jadi mohon kiranya setiap minggu kita bisa hadir, karena memang dalam rangkaian-rangkaian ini tidak terputus supaya kita bisa merangkainya dan kemudian melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka Mika pasal yang pertama, Saudara. Mika pasal yang pertama. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu bisa perhatikan dalam gadget masing-masing dan Alkitab masing-masing, ya, atau gadget suci di dalamnya, ya. Suci apa tidak suci ini, ya, dalamnya. Karena banyak mungkin hal-hal yang tidak baik juga, ya. Mika pasal 1, firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreshet, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti api tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melonglong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Dikat, janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-sekali menangis. Baiklah digulingkan dirimu dalam debu di Bet-le-Afra. Berkemaslah hai penduduk Safir dengan telanjang dan malu. Tidak berani keluar penduduk Janan, ratapan Bet-Hazel.
menghalangi engkau untuk tetap berdiri. Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan, sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda teji dan kereta. Hai penduduk Lakis, inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab padamulah terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moreset, Gad, rumah-rumah Akzit akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresia. Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Sedemikian panjang kita membaca firman Tuhan satu pasal. Jemaat yang terkasih, kita memang hidup di dalam dunia yang memang sudah rusak. Tapi bukan kemudian berarti dunia ini tidak punya harapan. Secara bencana alam dan kejahatan itu adalah bagian daripada bukti ada yang salah di dalam dunia ini. Penindasan, tangisan, lalu penderitaan yang kita lakukan sedang membuktikan bahwa ada yang salah daripada dunia ini. Kita menangisi segala keadaan dan penindasan bikin kita sadar kalau semuanya ini tidak berjalan seperti yang seharusnya. Dan kalau kita jujur saudara, hati kita pun ngomong kalau diri kita pun tidak seperti ini seharusnya. Kalau kita jujur, seharusnya nggak begini Henry. Seharusnya saya tidak lakukan ini. Harusnya begini. Itu ada satu bawaan kita sadar bahwa tidak seharusnya begini. Atau seperti yang kita harapkan, kita mudah banget milih keserakahan daripada kemurahan hati. Kita mudah milih kenyamanan sendiri daripada peduli sama orang lain. Kita mudah milih marah daripada kelemah lembutan. Kita mudah milih dari kaya daripada kemiskinan. Sesungguhnya kemanapun saudara berada di suatu tempat, kita akan melihat dan menemukan sesuatu yang tidak ideal dan mungkin dan pasti membuat kita bertanya-tanya, mengapa dunia seperti ini? Kita tanya diri kita, kenapa aku seperti ini? Kenapa dunia seperti ini? Kenapa gereja seperti ini? Kenapa keluargaku seperti ini? Kita bertanya-tanya dan kita punya ada satu kerinduan, ini ada sesuatu yang gak beres. Itu kenapa ada hati nurani yang berbisik pada kita. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesungguhnya kemanapun kita pergi sekali lagi, kita akan mendapati sesuatu yang tidak ideal. Itulah saat-saat di mana kita merasa punya, di mana dikatakan kerinduan bawaan. Kerinduan bawaan. Ada kerinduan bawaan tentang sebuah keadilan. Ada sebuah kerinduan kebawaan, ada belas kasihan, ada kejujuran, ada kebaikan. Itu bukan yang kita rindukan. Kalau kita bertemu dengan seseorang konflik satu dengan yang lainnya, ada satu kerinduan kebaikan, ada satu kedamaian. Itu bawaan kita sebenarnya. Kadang-kadang kita merasakan ada harapan ketika kita melihat kok ini tidak ada keadilan. Tetapi bukankah kita juga melihat ada keadilan di dalamnya? Kita ada harapan akan kebaikan terjadi dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan penderitaan ini. Saudara, ketika kita melihat keadilan atau belas kasihan tercapai, meskipun hanya sedikit, bukankah itu memberikan kita rasa bahwa dunia ini bisa suatu hari nanti menjadi tempat yang baik, bukan? Waktu kita susah-susah, lalu kita mencicipi kebaikan, aduh, puji Tuhan, bukankah kita punya harapan bahwa suatu hari nanti ada kebaikan demi kebaikan, bukan? Seperti saat dunia yang sekarang ini di dalam keadaan rusak, kita akan berpikir dan punya harapan suatu hari nanti dunia ini tidak seharusnya begini. Dan dunia akan punya keadilan dan kebaikan.
Itulah sebabnya mengapa kita tetap mengupayakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Meskipun kadang-kadang kita gagal, tapi kita merasa bahwa kita perlu mengupayakan kebaikan. Itulah sebabnya kita juga mengupayakan kebaikan untuk orang lain. Itulah sebabnya juga kita mengupayakan kebaikan bagi keluarga kita. Meskipun kadang-kadang sulit sekali melihat keluarga kita beres gak beres. Tapi kita mengupayakan keluarga itu karena kita punya harapan ada kebaikan di dalamnya. Itulah sebabnya kita datang dalam gereja ini dan kita mengupayakan kebaikan. Karena kita punya harapan bahwa seharusnya ada kebaikan muncul daripada gereja ini. Kita ada harapan bagi lingkungan sekitar kita. Pemerintahan kita selalu menawarkan sesuatu yang baik. Ada harapan. Kita menyadari bahwa kondisi ini bukanlah yang seharusnya. Dan kita terus berusaha memperbaiki keadaan. Karena kita tahu ada dorongan dalam hati kita bahwa masih ada harapan untuk dunia yang lebih baik. Amin. Itu sebabnya kita terus mau melakukan hal yang baik. Meskipun kita seringkali gagal. Bukankah begitu? Saudara, Advent adalah waktu untuk merayakan sebuah kedatangan Sang Juru Selamat. Kita juga diingatkan untuk merenungkan bahwa kegelapan di dalam dunia ini tidak selama-lamanya dalam kegelapan. Tidak selama-lamanya. Kenapa kita harus ini beribadah? Karena kita tahu bahwa suatu hari nanti ada Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu kan? Kenapa kita berdoa? Karena kita punya harapan dan iman bahwa suatu hari nanti imanku dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kenapa kita hari ini berbuat baik? Karena kita punya harapan bahwa suatu hari nanti Tuhan akan memberikan sebuah reward bagi setiap kita. Kegelapan dunia pasti akan membutuhkan terang daripada Tuhan. Saudara, dalam perjalanan menuju kedatangan Kristus, kita diundang untuk mengenali sebuah kondisi kita yang sering kali kita terperosok di dalam sebuah dosa dan kehancuran, bukan? Untuk itu pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang harusnya menggema di dalam menjambut Sang Natal. Saya tahu bahwa ini perenungan yang agak sulit kita renungkan, karena suasana kita adalah suasana yang sukacita, bukan? Seharusnya Natal sukacita, tapi justru Tuhan arahkanku pada satu persoalan-persoalan yang esensi. Mengapa Tuhan datang? Itu alasan yang harusnya kita pahami. Kenapa Tuhan harus datang? Bukan kemudian kalau sudah datang, ngapain dia? Saudara, maka Advent ini adalah weeping in the season of Advent. Menangis di masa Advent. Kenapa kita menangis? Yang pertama adalah keadaan yang membuat kita menangis. Mika pasal 1 ayat 1-7, saudara. Kitab Mika dimulai dengan penjelasan tentang apa yang kita baca. Firman Tuhan yang datang di ayat yang 1, ya. Firman Tuhan yang datang kepada Mika dari Moreshet pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Secara biasanya di dalam kitab nabi atau nabi-nabi lain kita akan mendengar firman Amos dan firman ini, firman itu. Tapi di sini Mika langsung menekankan bahwa adalah firman Tuhan. Kenapa dikatakan itu? Dia ingin memberikan perhatian penuh sejenak sejak awal, karena adalah pesan langsung daripada Tuhan. Di dalam sebuah bahasa Ibrani-nya dikatakan firman Tuhan yang terjadi. Ini mau menekankan bahwa ini adalah pesan yang terjadi dalam sejarah nyata. Bukan hanya sekedar pengajaran, bukan sekedar himbauan, bukan sekedar wawasan, tapi benar-benar akan terjadi dan sudah terjadi. Itu dikatakan. Dan Mika adalah seorang nabi yang profesional, full timer. Ya. Kalau nabi-nabi yang lain itu dipanggil agak berbeda, seperti Amos itu ada pekerjaan lain. Tapi nabi Mika adalah full timer, profesional untuk proklaim kebenaran firman Tuhan. Dan menariknya adalah Mika bukan berasal dari tempat di mana dia harus menyampaikan pesannya. Dia datang dari luar untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat yang dia diberikan tugas. Dia dari desa, dari tempat-tempat kecil, lalu dia datang ke kota. Jadi dia tidak menyampaikan di desa. Dan menariknya juga bahwa
Di sana tidak disebutkan para raja-raja Israel. Yang disebutkan adalah raja atau 3 raja dari Yehuda yang memerintah saat itu. Saudara, Yehuda adalah bagian dari selatan dari tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, pada zaman Rehobeam, anak Salomo, anak Raja Salomo, itu kerajaan Israel terpecah jadi 2, ya, sejarahnya. Ada Israel Utara dan ibu kotanya Samaria, dan juga Yehuda di selatan dan ibu kotanya Yerusalem. Saudara, kenapa ini menjadi penting? Waktu ini menjadi penting karena memberikan konteks sejarah. Yang juga penting adalah fakta bahwa tidak ada raja-raja Israel disebutkan di sana. Apa artinya mereka tidak disebutkan? Karena mereka tidak layak disebut karena tindakan penyembahan berhala yang telah mereka bawa ke dalam bangsa mereka. Dan Mika, dia tetap melihat, dia tetap menyampaikan firman Tuhan yang datang baik bagi Israel maupun juga bagi Yehuda. Kenapa tidak disebutkan? Karena dia nggak layak disebutkan. Karena dia membawa sebuah kehancuran satu bangsa, saudara. Kita mesti memahami, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa pesan Mika baik untuk mereka maupun untuk kita hari ini. Kita harus memikirkan dengan serius tentang penyembahan berhala. Ya. Ada satu keributan. Kita harus sadar benar memikirkan serius tentang penyembahan berhala dan penyembahan berhala kita. Waktu penyembahan berhala di sana dan penyembahan berhala kita. Nah, penyembahan yang salah adalah tema sentral dari kitab Mika, yang mengungkapkan bahwa akar dari semua permasalahan bukan ketidakadilan, bukan, iya itu. Tapi masalah yang paling utama adalah masalah hati manusia. Dosa tidak hanya merajalela di luar sana. Hati kita keluar kemudian memberikan sebuah kelakuan-kelakuan yang gak beres. Mencuri itu adalah bagian daripada hati kita yang serakah. Kenapa kita melakukan memukul? Karena hati kita jahat. Karena pusatnya di hati. Sebab itu hati itu adalah penting sekali. Amsal katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar apa yang keluar. Jadi kalau kita pukul orang, itu bukan sekadar pukul. Tapi hatimu memang memukul. Hatimu memang jahat. Ekspresi dari apa yang di dalam ini. Kita pelayanan oke, tapi hati-hati. Hatimu yang menentukan yang Tuhan akan adili, saudara. Ya, meskipun akan ekspresi keluar. Nah, Mika kembali kemudian membawa diagnosa yang penting sekali bahwa sebenarnya di balik ketidakadilan, di balik segala sesuatunya, di balik kejahatan ada hati dan Tuhan melihat dengan mata yang terang sekali. Nah, pesan ini mau mengungkapkan dan menantang kita tetapi juga mengubahkan kita. Sebab Allah melalui Mika menyatakan bahwa penghakiman adalah sesuatu yang enggak terelakkan. Anda bicara tentang kasih, tidak. Tuhan pasti menghukum. Itu tidak terelakkan. Allah tidak akan mengabaikan dosa dan konsekuensinya. Tidak. Karena bertentangan dengan sifatnya untuk berpura-pura bahwa dosa seakan-akan tidak ada, lunak dan segala macam. Tidak. Tuhan akan menghakimimu berdasarkan dosamu. Tuhan akan hakimimu berdasarkan perbuatanmu. Tuhan hakimimu dan Tuhan tidak menutup itu. Tuhan akan membongkar segala sesuatunya. Dan dia tidak berpura-pura terlalu manis ini dosa. Tidak. Sebab itu dikatakan di ayat yang ketiga. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api. Seperti api tercurah di penurunan. Saudara, gambaran Tuhan yang keluar dari tempat dan turun adalah simbol kedatangan Tuhan untuk menghakimi umat manusia. Pada waktu itu dosa berhadapan dengan Allah. Maka waktu Tuhan berhadapan manusia berdosa, maka luluhlah segala sesuatunya. Hancur. Karena manusia tidak akan bisa bertahan di hadapan Tuhan. Maka luluhlah digambarkan dengan alam semesta. Dia berjejak di atas bukit-bukit. Bukit-bukit melambangkan sebuah penyembahan daripada berhala di sana. Maka dihancurkan dan luluh-luluh lembah-lembah. Menunjukkan bahwa kuasa Tuhan melampaui alam semesta. Siapapun yang berhadapan dengan Tuhan akan luluh hancur. Maka itu tidak bisa. Keluar Tuhan. Kenapa keluar? Karena ada sesuatu masalah. Saudara, ini adalah gambaran daripada metaforis untuk menegaskan
bahwa dosa Israel dan dosa daripada Yehuda telah memanggil Tuhan turun dari sorga untuk melaksanakan penghakiman dan pemberontakan adalah sebuah kemunafikan daripada mereka. Ini seperti waktu zamannya Menara Babel. Dikatakan apa? Tuhan turun. Kenapa? Untuk merespon pemberontakan daripada manusia. Inilah yang membuat kitab Mika tidak mudah dibaca. Bukan karena membosankan atau tidak relevan, melainkan karena mungkin membuat kita merasa tidak nyaman. Kita sering berseru, saudara, agar keadilan ditegakkan, bukan? Kita sering berseru keadilan ditegakkan atas kesalahan orang lain tapinya. Tapi jarang sekali bersedia menghadapi bahwa keadilan harus ditegakkan atas diri kita sendiri karena kesalahan kita. Kita berseru tentang kasih untuk dinyatakan dengan benar. Tapi seringkali kita mengabaikan kasih kita kepada Tuhan dan sesama sesuai dengan standar kita. Kita menuntut segala sesuatunya dengan baik, tapi kita tidak menuntut diri kita untuk melakukan dengan baik pula. Kita menuntut penghakiman daripada Tuhan atas orang-orang tersebut, tapi kita tidak menuntut kita untuk benar-benar sesuai dengan standarnya Tuhan. Saudara, makanya kenapa kita sering kali terjebak di dalam sebuah penghakiman yang tidak baik. Saudara, ini menarik sekali, nanti mungkin suatu hari nanti kita akan bicara tentang bagaimana menghakimi. Menghakimi bukan tidak boleh. Tapi masalahnya adalah ukuran yang kamu pakai itu ukuran siapa? Sebab itu katanya firman Tuhan katakan, ukuran yang kamu pakai itu yang Tuhan akan hukum berdasarkan ukuran itu sendiri. Kalau engkau menuntut kasih kepada orang lain, apakah engkau mengasihi orang lain juga seperti apa yang kamu tuntut? Jadi ukuran yang Tuhan permasalahkan bukan masalah tentang menghakiminya. Apakah kalian atau saudara sekalian saya menuntut keadilan, maka Tuhan juga akan menuntut berdasarkan standar keadilan yang harusnya kita juga perjuangkan keadilan itu. Penghakiman yang disampaikan itu tidak terhindarkan, saudara. Kejahatan, perlakuan buruk terhadap sesama, penyalahgunaan uang, ketidakadilan. Celakanya, Mika pasal 1 ayat 5 menunjukkan bahwa dosa, kita melihat di ayat 5. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria dan dosa Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Saudara, celaka sekali. Ayat 5 ini menunjukkan bahwa dosa itu berakar dari pusat ibadah mereka, yaitu Samaria dan Yerusalem. Umat Israel, kerajaan utara dan kerajaan selatan terjerat dalam dosa, termasuk penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan penindasan terhadap yang lama. Allah menyatakan pengadilannya di mana? Di pusat ibadah. Dan PB mengatakan Tuhan akan membereskan di mana? Di gereja terlebih dahulu. Tuhan akan membereskan di tiap-tiap keluarga. Tuhan akan membereskan setiap orang-orang yang berdosa penyembahan berhala. Di mana? Di tempat-tempat ibadah. Sebab itu ini Mika tidak mudah dibaca. Bukan tidak mudah dibaca, tapi kita tidak mau untuk mengkoreksi hidup kita. Tidak mudah. Secara penindasan itu dimulai dari tempat ibadah. Samaria dan Yerusalem. Samaria adalah kota, kemudian juga Yerusalem kota. Kota melambangkan sebenarnya sebuah kenyamanan. Kenapa hari ini kita mau ke kota? Kenapa mau yang kerja mau ke Jakarta? Karena kota adalah gambaran dari sebuah dosa atau tidak berdosaan. Dosa makin merajalela di kota. Karena desa mungkin belum terlalu banyak dosanya. Kota melambangkan sebuah pleasure atau sebuah kenyamanan. Ini dilayani, ini bisa dilayani sehingga siapa yang menjadi Tuhan? Setiap kita. Itulah kota. Gambaran daripada kota. Kota kemudian merasuki desa. Desa kemudian berdosa. Ini yang terjadi, saudara. Saudara, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa penyembahan berhala itu dekat sekali dengan kita.
dan sangat-sangat dekat. Penyembahan berhala bukan hanya sekadar patung, tapi penyembahan berhala itu dekat dengan kita. Di mana? Di hati kita. Saudara, ada satu novel yang saya lihat menarik untuk kita bisa ambil satu pemaknaannya. Novel berjudul Ekus, karya Peter Shaffer. Ya, kita diajak untuk melihat di bagian ini adalah bagaimana penyembahan berhala itu bisa mengambil dalam berbagai bentuk dalam kehidupan manusia. Nah, di Alan Strang adalah seorang, diceritakan di dalam novel itu adalah Alan Strang, itu seorang pemuda yang mencurahkan seluruh pengabdiannya pada kuda yang ia sembah sebagai dewa bernama Ekus. Dia sayang sekali kepada si kuda ini, dia elus-elus dan kemudian pokoknya tuh Ekus itu menjadi semangat bagi dia, ya. Ekus itu jadi obsesi dia. Dia kelus, dia segala sesuatunya dan dia menjadi pusat perhatian daripada si Alan Strang. Lalu kemudian, namun Alan Strang itu kemudian mengalami menunjukkan bahwa ada satu kekosongan sebenarnya. Dan di sisi lain ada psikiater bernama Martin Dishart, ya, yang mencoba menyembuhkan Alan. Dia konseling begitu, dan kemudian dia mau mencoba menyembuhkan Alan. Tapi juga dalam hal itu dia menghadapi pergulatan atau pergumulan moralnya. Kalau dia sembuhkan si Alan Strang, maka dia merebut semangat hidupnya. Paham? Oke ya. Kalau dia sembuh, lalu kemudian dia akhirnya gak semangat lagi. Karena semangatnya yang membuat semangat adalah kudanya tadi. Ya justru kemudian merampas kudanya. Jadi sembuhkan atau tidak sembuhkan? Kadang-kadang kita pengen bilang gini, kudanya, aku semangat sekali kerja dan segala macam. Dengan kuda ini aku mencintai dan aku semangat sekali. Tapi kan ini gak baik, benar ya? Oke, kalau begitu sembuhkan. Kalau sembuhkan dia tidak jadi semangat. Bagaimana ini? Ini dilema daripada psikiater bernama Martin Dishart. Saudara, pergumulan ini mencerminkan kekosongan dan pencarian makna dalam diri Dishart sendiri yang merasa hampa meskipun ia tampak normal, saudara. Pesannya jelas sekali. Manusia diciptakan dengan segala kebutuhan mendalam, yaitu terhubung dengan sesuatu yang ilahi. Saudara, ketika hubungan dengan Allah terganggu, kita cenderung menggantikan dengan sesuatu yang lain. Berhala modern seperti pekerjaan, hubungan, atau ambisi. Namun semuanya ini tidak pernah cukup. Hanya Tuhan yang sejati mampu memulihkan hati kita dan memberikan makna sejati dalam hidup kita. Ekus mengajarkan bahwa tanpa Allah manusia akan selalu mencari sesuatu yang disembah. Tetapi hanya akan menemukan sebuah kehampaan. Saudara yang terkasih, betapa dekatnya ilah itu di hati kita, bukan? Betapa dekatnya ilah itu setiap hari kita hadapi. Saya pernah ditegur oleh Tuhan mengenai tentang ilah, atau bukan sebenarnya ilah ya. Tapi coba memalingkan pandanganku daripada Tuhan dengan anak yang terkasih. Kisah ini pernah saya sampaikan, tetapi dalam sudut pandang yang berbeda, saudara. Saudara, waktu kami pelayanan di Palu, maka waktu itu kami berdoa kepada Tuhan. Ini doa yang baik, saudara. Doa yang baik bahwa kalau Tuhan izinkan anak atau Canto Berta itu hamil di bulan Desember, kami tidak jadi pindah ke Jakarta. Kami merasa bahwa harusnya Tuhan berikan, lalu Tuhan jawab beneran. Tuhan memberikan seorang anak lalu hamil Canto Berta. Siapa yang menghamili? Ya saya lah ya. Saudara, waktu dia hamil kita mengatakan, wah puji Tuhan, ya sudah kalau begitu kita gak jadi pindah. Kami menego dengan Tuhan seakan-akan bahwa kalau ini terjadi maka aku melayani Tuhan. Lalu anak itu diambil Tuhan di usia 8 bulan. Prematur, 6 bulan ya, prematur. Dia keluar dan gak bertahan di inkubator dan kemudian meninggal. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dan gak gampang ngomong begitu waktu itu. Saudara, apa yang terjadi dalam perenungan kami? Jangan batasi Tuhan. Kamu kira Henry,
Karena dengan nego denganku, bahwa kamu kalau melayani, kamu mau melayani kalau anak itu baik-baik saja. Tidak, tidak bisa begitu. Tuhan ambil supaya aku tahu dengan siapa aku bersandar kepada Tuhan. Tidak ada yang boleh menghalangi siapapun. Anakmu pun yang kamu kasihi, engkau ku ambil supaya kau tahu bahwa akulah yang berkuasa yang memberikan pelayanan bagi kamu. Bukan dasar pelayanan itu adalah anak. Bukan dasar yang membuat semangat adalah istri. Bukan dasarmu yang memberikan semangat adalah pekerjaan, uang, dan segala macam. Tidak bisa. Apa yang membuat Anda semangat hari ini? Siapa? Suami. Mungkin Tuhan tahu isi hati kita masing-masing. Bukan mungkin. Tapi Tuhan pasti tahu siapa yang menjadi ilah dalam hidup saudara. Apa yang membuat saudara semangat? Uang. Itulah uang ilahmu. Apa yang membuat semangat saudara? Hobi. Oh, kalau udah hobi luar biasa. Hobimu jadi ilahmu. Saudara, Ekus mengajarkan, tanpa Allah, engkau akan terus mencari, dan mencari. Kita bilang, bahwa Tuhan aku mau mengasihimu, tapi aku juga mau menikmati hal-hal yang aku suka, meskipun itu melukai hubungan kita. Apakah itu bisa terjadi? Tidak mungkin terjadi. Mungkinkah aku berkata aku mengasihimu Berta, tapi aku juga melirik cewek yang lain sambil kita berjalan dalam pernikahan ini? Itu tidak pernah akan terjadi. Dan masalahnya adalah kita lakukan itu tiap-tiap hari. Penyembahan berhala, saudara, bukan dosa biasa. Ini adalah sebuah penghinaan langsung kepada Tuhan. Penghinaan langsung. Maka kita tidak bisa, hal-hal yang lain mungkin kita bisa kompromikan, tapi hati untuk berdua sudah mulai selingkuh. Itu adalah mulai daripada akar kejahatan. Itu yang Tuhan benci. Kita seakan-akan menggenggam tangan pasangan kita, tapi satu sisi kita menggenggam pasangan yang lain. Saudara, kisah yang lain pun menggambarkan sebuah yang menarik, saudara. Saudara, kalau saudara membaca kisah Kain dan Habel, kenapa Kain tidak diterima persembahannya oleh Tuhan? Kenapa? Apakah persembahannya karena sayuran? Kalau begitu yang jualan sayuran enggak laku. Apakah karena macam-macam? Apa? Di dalam sebuah penafsiran bahwa Kain adalah dalam bahasa Ibraninya adalah Oved Adama. Oved Adama diterjemahkan penggarap tanah. Di dalam bahasa Ibrani maknanya tidak begitu sederhana, bukan hanya penggarap tanah. Oke lah petani, gak ada masalah. Tapi kata kerja Avad memang bisa berarti menggarap, tapi juga berarti melayani. Dan di dalam konteks yang itu, yang kerja paksa ini adalah melayani. Seorang budak yang bekerja dengan sebuah kepaksaan. Maka ada penerjemah menerjemahkan bahwa Kain adalah the servant of the ground. Apa artinya? Melayani tanah. Setelah tanah dikutuk, Kain terpaksa berjuang dengan tanah yang tidak lagi menghasilkan dengan mudah. Ini mau menggambarkan bahwa pekerjaan yang seharusnya menjadi bentuk pelayanan kepada Allah dapat berubah menjadi beban atau perbudakan ketika dosa hadir. Saudara, ketika manusia bekerja hanya untuk mencari nilai atau tujuan dalam hidupnya, pekerjaan itu menjadi ilah. Paham ya? Kalau kerja, buat apa? Kaya. Supaya aku punya nilai. Anda sedang mengilahkan pekerjaan itu. Ketika saudara belajar, lalu melupakan Tuhan, belajar itu menjadi ilah bagi Anda. Waktu saya pelayanan tanpa peduli dengan Tuhan, pelayanan itu menjadi ilah. Saudara, betapa dekatnya ilah itu di hati kita. Setiap yang memalingkan perhatian kita di hadapan Tuhan, itulah ilahmu. Maka the servant of the ground itu Kain melayani tanah. Dia cuma hanya tungguin tanah itu, bergantung sama tanah. Di mana Tuhan? Tidak ada. Kita dipanggil sebenarnya seperti Habel, itu mengembalakan. Apa maksudnya?
Waktu kita bekerja, apa yang kita gembalakan? Apakah mengembalakan makin orang itu makin kenal dengan Tuhan? Itu pengembalaan. Membimbing orang itu makin akan takut akan Tuhan. Saudara, Kain dilambangkan the servant of the ground. Ketika hasil kerja menjadi ukuran utama keberhasilan atau identitas kita, manusia menjadi terikat padanya bukan? Bukan lagi kepada Allah. Kita betapa berkata sibuk dengan segala sesuatunya. Enggak punya waktu. Sampai membaca Alkitab pun kita rasa tidak punya waktu. Secara mungkin bisa masih memberikan persembahan. Tapi tanya, mari kita tunduk di hadapan Tuhan sejenak. Apakah benar Tuhan menerima persembahan kita? Jangan-jangan persembahan kita ditolak seperti Kain. Kenapa? Karena kita sudah terikat pada ground, pada pekerjaan, pada identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab itu Mika penuh dengan konfrontasi terhadap dosa. Tetapi juga membawa pesan pengharapan. Bahkan dalam konteks penghakiman, Allah juga mengundang umatnya untuk berjanji dalam ada pemulihan. Ada jaminan penghiburan. Itu sebabnya yang kedua adalah menangis karena Tuhan melihat dan peduli. Saudara, Mika menggambarkan bagaimana Mika merasakan kesedihan yang mendalam atas keadaan bangsanya. Dia menangis dan meratap. Kenapa Tuhan hukum itu semua? Namun hal yang penting harus kita pahami adalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan tanpa perhatiannya. Tidak pernah. Kita mungkin bertanya-tanya mengapa Tuhan membiarkan kesulitan dan kehancuran datang kepada umatnya. Kenapa penderitaan ini datang kepadaku? Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan dan begini dan gitu? Setelah mari kita menangis dalam kesedihan yang kita rasakan. Kesedihan dan tangisan yang kita rasakan karena dosa adalah suatu bentuk harusnya membawa kita kepada pertobatan dan pengakuan bahwa kita butuh Tuhan. Harusnya demikian. Tuhan menginginkan kita untuk merasakan kesedihan akan dosa. Bukan karena dia ingin melihat kita menderita. Tuhan tidak senang kalau Hempri nangis, keren sekali. Tidak demikian. Tapi dia mau membawa kita kepada sebuah pemulihan dan pengampunan. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur kalau kita menangis, bukan menangis tanpa harapan. Kita menangis, biarlah kita menangis, kita menyesal. Tapi ada harapan. Dan menarik teman-teman, jemaat yang terkasih. Ada kalimat di situ adalah, ayat 10. Di Gad janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-sekali menangis. Ini Gad adalah kayak tempat di mana kayak mercusuar atau tempat biasanya zaman-zaman dulu naik kalau beritakan, ada perang, ada pengumuman. Tapi dikatakan di Gad itu nggak usah ngomong, nggak usah beritakan, nangis saja, karena engkau harus bertobat. Tidak perlu diberitakan lagi. Ya, lalu baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Betleh Afra. The Betleh Afra itu artinya rumah debu, artinya berduka, bersedih. Tapi menariknya nanti di pasal 5 itu ada Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Bethlehem adalah rumah roti. Apa kaitannya dengan bagian ini, saudara? Setelah masa Advent, bahwa kita harus menyesal berdosa di hadapan Tuhan. Nangislah karena dosamu. Tapi ada pengharapan, ada rumah roti yang akan memberikan sebuah kelimpahan. Bahwa Yesus suatu hari nanti, kemarin ya, waktu perkataan ini, akan datang untuk memberikan sebuah pemulihan daripada Tuhan. Setelah masa Advent adalah waktu yang penuh harapan, tetapi juga waktu untuk merenung. Kita harus berani menangis atas dosa-dosa kita, dan harus menyadari kesalahan-kesalahan kita. Kita harus berani untuk menghadapi Tuhan, dan mencari pengampunan daripada dosa. Tanpa pengakuan dosa, tidak ada pemulihan. Kalau Anda merasa baik-baik saja, Anda merasa sehat-sehat saja, Anda merasa tidak butuh Tuhan, celaka saudara. Menangislah di hadapan Tuhan, dan minta Tuhan pulihkan hidup kita. Saudara, yang ketiga adalah menangis dengan harapan. Ayat 16. Ayat 16 dikatakan, cukurlah dan gundulkanlah kepalamu, karena anak-anak kesayanganmu jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan.
Saudara, menangislah dalam harapan. Ini adalah simbol daripada penyesalan. Memberikan debu, gundul, kesedihan kita bukan kesedihan tanpa harapan. Tangisan kita bukan tangisan tanpa harapan. Tangisan adalah sebuah bahasa hati yang terdalam. Ketika kata-kata tidak lagi bisa digambarkan. Nangislah di hadapan Tuhan. Saudara hari ini sedang mengalami kesulitan, nangislah di hadapan Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa terpuruk hari ini, menangislah di hadapan Tuhan. Jangan menangis di hadapan masalah. Karena waktu menangis di hadapan masalah gak pernah akan menyelesaikan masalah. Justru tambah masalah. Menangislah di hadapan Tuhan dan berteriaklah di hadapan Tuhan. Dan apapun yang saudara tangisi, jangan pernah berhenti mendoakannya. Tuhan melihat setiap air mata dan mendengar setiap jeritan yang tersembunyi. Maka firman Tuhan seperti Mazmur 126 katakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Percayalah bahwa tangisan saudara tidak sia-sia. Suatu hari nanti ketika waktu tiba, waktu Tuhan tiba, saudara akan melihat buah daripada doa dan tangisan itu. Jangan menyerah, teruslah berdoa, teruslah berharap, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, memulihkan dan membawa pengharapan baru. Di tengah tangisan kita, ada harapan yang tak tergoyahkan. Di masa Advent ini saudara, mari memang ada sukacita, tapi kita juga perlu merenungkan ada dosa, ada ilah dalam hati kita, dan Tuhan benci sekali tentang hal itu. Selidiki, nyatakan, dan mohon pertobatan daripada Tuhan. Sebab apa? Sang Kristus, Sang terang dunia akan datang untuk membawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa dekatnya kami dengan penyembahan berhala. Dan Mika begitu lantangnya untuk konfrontasi dengan umat Tuhan di sana. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami paham benar bahwa diri kami bukanlah diri kami seutuhnya. Kami tahu kami gagal dan terus gagal. Kami tahu Tuhan kami sakit, tapi enggan kami untuk datang kepada Tuhan. Karena kami merasa kami bisa berobat sendiri, kami bisa sembuh sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Tuhan tolong kami, apapun yang memberikan kami semangat seperti Ekus tadi, biarlah kami bertobat di hadapan Tuhan. Seperti Alan tadi kayak semangat sekali hidupnya karena sesuatu yang dia sembah. Tuhan ampuni kami, dan biarlah dalam masa Advent ini kami mau mencari Tuhan. Kami mempersiapkan untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang tertunduk. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, topang kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.